Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله الجنة مثله. صدق الله العظيم wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9, Hadratul Mukarram guru kita Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Sadri HM. Kita doakan beserta keluarga besarnya dengan ucapan mata'anallahu bituli hayatihim wa bi barakati ulumihim fid dharain wa bikum amin. Serta para bapak ibu guru dan seluruh tenaga pendidik dan peserta didik yang ada di lingkungan Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9. Pertama-tama puji syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah berikan di antaranya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, puasa kita, ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua umatnya minaz zulumati ilan nur au dhalala minal huda. Para hadirin pemirsa karomah Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9 rahimakumullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk memakmurkan masjid. Dalam Al-Quran terdapat 28 kali kata masjid. Menurut Imam Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Masul fi Ahkamil Masajid, beliau menjelaskan bahwa seluruh tempat yang ada di muka bumi untuk tempat sujud karena Allah adalah merupakan masjid. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Di antaranya ada tiga bentuk bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama, membangun dan memelihara masjid. Pertama kali hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah, telah sampai di Madinah yang dibangun adalah masjid. Masjid merupakan suatu tempat ibadah yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Quba di Madinah. Kemudian setelah dibangunnya masjid, kita juga wajib memelihara kemakmuran masjid. Tidak hanya mengandalkan marbot semata, kita juga harus berperan aktif memperindah masjid. Bagaimana ibadah kita menjadi nyaman, ibadah kita menjadi tenang. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah,
dan mencintai akan keindahan. Berapa banyakkah hati kita terkutuk untuk kegiatan dalam membangun masjid? Berapa banyak kita sendirilah yang tahu, ya, melalui mungkin ya jariah di masjid, ya, ingin kita ketahui berapa, di mana dan kapanpun, ya, kita lakukan kebaikan-kebaikan kita untuk memakmur masjid, memelihara masjid, dan juga memakmurkan masjid. Selanjutnya, yang kedua adalah selain membangun dan memelihara masjid adalah kita dianjurkan untuk aktif ke masjid, bukan hanya bentuk fisik tapi juga ibadah kita. Ibadah sholat kita lakukan di masjid, di mana faidah sholat berjamaah lebih utama dibanding dengan sholat munfarid atau sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana pada Ramadan ini kita lihat, di mana tahun lalu ibadah tarawih kita, ibadah sholat sunnah kita dikerjakan di rumah. Alhamdulillah pada tahun ini, ya, kita boleh beribadah di masjid, di musholah, tentunya dengan protokol kesehatan. Ya, kita lihat ya antusias masyarakat, ya, mulai dari awal Ramadan pada saat ini alhamdulillah jamaahnya masih banyak, masih penuh. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan pun kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat-sholat sunnah, khususnya sholat sunnah tarawih. Momentum Ramadan ini, mari kita makmurkan masjid dengan kegiatan ibadah sholat tarawih. Andai kata kita mampu 1 bulan berpuasa, alangkah lebih baiknya kita maksimalkan ibadah tarawih kita 1 bulan full dengan tidak meninggalkan sholat tarawih. Begitu juga masjid merupakan tempat kumpulnya ilmu pengetahuan agama. Kita lihat masjid di sekeliling kita banyak terdapat kajian agama, dari majlis taklim orang tua, bahkan pengajian anak muda. Oleh karenanya kita sebagai pemuda aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di masjid. Saya berharap bagi seluruh siswa-siswi untuk berperan aktif dalam kegiatan keremajaan yang ada di lingkungan masjid masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bentuk memakmurkan masjid adalah berkorban baik jiwa, raga, serta pikiran. Sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah untuk agama Islam, banyak yang beliau korbankan. Di antaranya beribadah, salat tahajud hingga kaki beliau bengkak. Berbeda dengan kita, apabila kita kaki bengkak, maka berhentilah kita beribadah. Sungguh itu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam dakwahnya, para sahabat, istri beliau pun berkorban harta untuk perjuangan agama Islam. Kita berjuang dengan Nabi pada saat ini pun berbeda, di mana pada zaman dahulu berjuang untuk agama Islam, berjuang mengeluarkan darah. Berbeda dengan kita hanya apa? Hanya kan untuk beribadah, karena tujuan semata-mata manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali menyembah, beribadah kepadaku. Para hadirin pemirsa karomah rahimakumullah. Selanjutnya dalam suatu riwayat, ya, seorang sahabat Nabi bertanya, seorang sahabat yang buta matanya. Beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sesungguhnya aku adalah seorang yang buta, yang dimana rumahku jauh dari masjid.
apakah aku boleh memperoleh keringanan beribadah sholat di rumah? Kemudian Rasul pun menjawab, ya boleh wahai Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah bertanya pada Ummi Maktum, ya Abu Maktum, apakah engkau masih mendengar panggilan azan? Masih mendengar panggilan azan disampaikan oleh muazzin? Sang Ummi Maktum menjawab, ya Rasulullah, saya pun masih mendengar. Oleh karenanya, maka kau wajib melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Para hadirin yang berbahagia, dengan disampaikan oleh Rasul bahwa seorang yang buta pun wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian tatkala Ummi Maktum di antara jarak rumah dengan masjid cukup jauh, jalan yang terjal dengan bebatuan, kemudian sang Ummi Maktum pun terjatuh. Kemudian keningnya berdarah. Apa yang terjadi? Beliau melanjutkan perjalanannya. Berbeda dengan kita. Andai kata kita mau jalan ke masjid, terjadi sesuatu, kita balik pulang, bahkan meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kemudian hari berikutnya pun kemudian Ummi Maktum didatangi oleh seseorang yang kemudian membantu menuntun sampai ke masjid. Ketika ditanya, wahai anak muda, kenapa kau tidak masuk ke masjid? Apa kata anak muda tersebut yang membantu menuntunnya? Aku sampai di depan masjid. Sehari, 2 hari, kemudian berbulan anak muda pun ikut apa? Menuntun, tapi tidak sampai ke masjid, tidak ikut sholat. Lantas ditanya, wahai anak muda, siapakah engkau sebenarnya? Kenapa engkau menuntunku tapi engkau tidak mau ikut sholat? Kemudian ditanya, wahai orang tua yang buta, andai kata engkau tahu siapa aku, pasti engkau akan sangat marah. Sesungguhnya aku adalah iblis yang menyerupai manusia yang kemudian menuntunmu. Kemudian Ummi Maktum pun menjawab, bukankah tugasmu melarang seseorang untuk beribadah kepada Allah? Mengapa kamu menuntun saya? Kemudian iblis pun menjawab, ketika kamu berjalan dari rumah ke masjid, kemudian terjatuh, Allah menghapus separuh dosamu. Andai kata hari berikutnya engkau terjatuh lagi, maka Allah hapus dosamu. Oleh karenanya, saya menuntun engkau, wahai orang tua, agar engkau tidak terjatuh, agar engkau mempunyai dosa dan tidak terhapus dosamu. Nauzubillahi min zalik. Itulah tujuan syaitan, iblis, untuk mengganggu peribadahan manusia. Oleh karenanya, di momentum Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dengan tujuan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikianlah apa yang telah sampaikan. Mungkin terdapat kekurangan sana sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Man asabaka bihasanatin fa minallah, wa man asabaka bisayyi'atin fa binafsi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.